Bupati Kabupaten Pringsewu, Rianto Pamungkas menegaskan, efisiensi dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD menjadi fokus utama dalam 100 hari kepemimpinannya. Pernyataan ini disampaikan Rianto usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Senin siang. Ia menegaskan, efisiensi akan menjadi prioritas terutama dalam hal disiplin pegawai dan pengelolaan anggaran. Namun, efisiensi ini tidak akan menyentuh program yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Rianto juga menyoroti kondisi infrastruktur di Pringsewu yang mengalami penurunan. Ia menegaskan, efisiensi anggaran akan diarahkan untuk pembangunan di sektor-sektor prioritas. Selain efisiensi, peningkatan PAD juga menjadi perhatian utama. Rianto menyadari, Kabupaten Pringsewu tidak memiliki sumber daya alam yang besar, sehingga perlu dioptimalisasi dengan sektor pertanian, perdagangan, dan kesehatan. Di awal masa kepemimpinannya nanti, Rianto berkomitmen untuk mengimplementasikan program-program unggulan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan di rakor. Sebelum kesini saya rakor di kantor Bupati terkait dengan efisiensi anggaran. Karena itu menjadi perhatian pertama kita tentang efisiensi. Yang kedua tentu saya sampaikan disiplin pegawai. Apalagi sekarang efisiensi itu kan yang berkaitan bukan dengan masyarakat, yang program menyentuh masyarakat, tapi yang diefisiensi adalah ASN ataupun yang berhubungan dengan pejabat yang ada di pemerintahan. Kalau untuk program-program masyarakat, baik itu kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak diefisiensi. Nah, ini juga ada kabar buruknya, yaitu dari infrastruktur kita hilang. Bukan hanya kita, semua hilang dari infrastruktur. Tentu ini jadi PR bagi semua kepala daerah, tapi kami meyakini bahwa ini semua kepala daerah itu mempunyai ruang terbuka untuk melakukan efisiensi. Mana-mana yang bisa diefisiensi, pada intinya hasil dari efisiensi ini dikembalikan ke masyarakat, entah itu dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya, ada di panduan dari Impres ataupun edaran dari Kemendagri. Gitu. Berarti strateginya untuk terkait perekonomian nih Pak, ekonomi untuk strategi Bapak untuk meningkatkan perekonomian lokal ini Pak, dan juga untuk SDM ini gimana Pak untuk gitu Pak? Ya. Terkait Pringsewu produktif juga ya Pak, terkait program itu. Kami concern untuk meningkatkan PAD karena kita tidak punya sumber daya alam yang mumpuni. Kalaupun toh kita mempunyai sumber daya alam mumpuni, tidak menjadi jaminan APBD kita sehat. Tapi yang mempunyai PAD yang besar itulah yang daerah itu yang punya fiskal APBD yang kuat. Nah, Pringsewu salah satu yang lemah karena sedikit sekali postur PAD dibandingkan dengan transfer pusat. Nah, ini PR bagi kami untuk bisa bagaimana meningkatkan PAD dengan hal-hal ataupun apa-apa yang kita miliki, terutama sumber daya manusia dan sektor pertanian, perdagangan, dan kesehatan yang kita miliki, kita akan optimalisasi di situ. Berarti ada pengaruh juga Bang dengan dana perimbangan juga ke depan, mengingat kan tadi infrastruktur juga berkurang. Ya, mungkin ada pengaruh. Seperti DAK dan DAU juga. Ya. Kalau yang untuk infrastruktur yang berkurang, DAK infrastruktur ya hilang. Tapi kalau untuk kesehatan, pendidikan tidak hilang. Itu semua daerah seperti itu. Dan kita akan mulai pembangunan itu dari desa. Tadi saya sampaikan kita akan mencari data di desa melalui minta bantuan dari Babinsa maupun Kamtipmas, berapa petaninya, berapa yang kuli bangunan atau apa. Nanti akan kita lakukan kebijakan per desa, per item desa, nanti kita spesifikasi atau kita kasih desa tematik. Dan itu harus keroyokan, baik dari dana desa semua mendukung di situ untuk ketahanan pangan, lalu pemerintah kabupaten mendukung situ,
Lalu kita juga minta aspirasi dari teman-teman provinsi, anggota Dewan Provinsi, dan tentu di pusat dan kementerian dan lembaga. Saya kira itu ya. Dari Kabupaten Pringsewu, Okin Rajaya melaporkan.